Halo semua, gimana kabar kalian? Siapa nih yang masih ngikutin serial Jepang yang berjudul Gannibal? Semakin kesini semakin seru aja nih guys. Setelah kita ngikutin alur episode 3 dan 4-nya, di video selanjutnya kita lanjutin yuk di episode 5 alur cerita serial Gannibal. Di akhir episode 4, kita diperlihatkan pertemuan antara Daigo dengan seorang pria yang mengaku wajahnya rusak akibat dimakan seseorang dari desa Kuge. Belum disebutkan siapa sebenarnya nama dari pria tersebut. Tetapi pria itu menjelaskan bahwa kejadian pilu yang menimpanya itu terjadi pada 18 tahun yang lalu. Waktu itu dia nyaris tak mengingat apapun. Yang dia ingat hanyalah nyanyian mencekam dari penduduk desa Kuge dan bayangan besar mulai menggerogoti wajahnya. Begitu dia sadar, dia sudah berada dalam pelukan sang ibu. Setelah hari itu, dia dan sang ibu keluar dari desa Kuge dan hidup bersembunyi. Dan pada saat dia dewasa baru menyadari bahwa dia tidak memiliki surat kelahiran. Dia pun menduga bahwa ada kemungkinan setiap bayi yang lahir di desa Kuge sengaja tidak diberikan surat kelahiran. Pria tersebut tak tahu kenapa mereka melakukan itu. Karena sebelum sang ibu menjelaskan padanya, sang ibu dari pria itu telah meninggal dunia. Namun belum sempat Daigo mendapatkan jawaban tentang kedekatan pria itu dengan Osama Kano, pria itu beranjak pergi sambil mengingatkan bahwa sebentar lagi akan ada festival persembahan. Dan mungkin saja akan ada korban lagi seperti dirinya. Selanjutnya di sebuah tempat yang terisolir, Keisuke meletakkan 2 lembar daging di meja batu yang penuh dengan taburan bunga. Seperti memberikan isyarat panggilan, Keisuke menghentakkan tongkat kayu yang bergemerincing. Sementara itu Pak Sabu dan para warga melakukan latihan drum band untuk festival. Daigo yang datang terlambat pun mendapatkan omelan dari Pak Sabu. Lalu keluarlah seorang pria yang dihormati warga bernama Munechika Kamiyama memberikan pembelaan pada Daigo. Pria itu berasal dari kuil Kuruno Kami yang akan menggantikan ayahnya mengurus festival di desa Kuge tahun ini. Kamiyama mendekati Daigo dan mengatakan ingin berbicara 4 mata dengannya. Malamnya mereka langsung bertemu di belakang balai desa. Kamiyama memberitahukan pada Daigo agar segera membawa keluarganya keluar dari desa tersebut. Karena dia tidak ingin Daigo berakhir seperti Osama Kano. Desa Kuge merupakan desa terisolir yang warganya terikat dan memaksakan peraturan mereka pada pendatang. Namun Daigo menolak, karena setelah kembali ke desa tersebut, Mashiro mengalami perubahan drastis yang awalnya pemurung kini kembali ceria. Kamiyama juga menjelaskan bahwa festival persembahan Kuge adalah festival di mana manusia dipersembahkan pada dewa yang terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Tanah desa Kuge merupakan tanah yang tandus. Jadi untuk mengurangi mulut yang harus diberi makan, maka mereka menumbalkan anak-anak sebagai persembahan dewa. Kamiyama lalu memberikan kartu namanya pada Daigo jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Lalu tiba-tiba Pak Sabu dan Pak Jin menghampiri mereka dan menuduh Daigo mencari gara-gara. Esok harinya setelah Yuki menjemput Mashiro, sesampainya di rumah Yuki pun terkejut melihat Daigo mengobrak-abrik isi rumahnya. Rupanya Daigo mencari alat penyadapnya yang hilang. Perbuatan Daigo juga telah membuat Yuki dan Mashiro ketakutan. Malamnya Daigo dan keluarganya berada di balai desa. Ketika Pak Sabu mendekatinya, Daigo malah berpamitan ke toilet yang ternyata diam-diam dia keluar dari balai desa untuk pergi ke kota. Ternyata siang itu dia mendapatkan pesan dari nomor tak dikenal yang memintanya datang ke sebuah hotel. Sesampainya di hotel M, dia pun mengetuk kamar dengan nomor 801. Seorang pria paruh baya bernama Utada mengaku pernah membantu Osama Kano. Daigo pun dipersilahkan masuk. Di sana Utada langsung menjelaskan bahwa dia adalah rekan dari pemuda berwajah rusak yang mengatakan bahwa Utada bisa mempercayai Daigo. Utada adalah seseorang yang menjalankan situs web bernama Chronicle,
sebuah situs tentang okultisme yang kini lebih tertarik dengan kanibalisme. Sementara pria berwajah rusak merupakan orang yang menerbitkan artikel rahasia gelap Desa Kuge. Pria berwajah rusak itu menyatakan bahwa di Jepang ada yang melakukan endokanibalisme. Untuk itu dia mendekati Utada. Dia juga menuliskan artikel untuk Utada yang tanpa disadari bukan hanya meliput, tapi Utada juga membantu Osama Kano dalam investigasinya. Utada sendiri tidak mengetahui siapa pria berwajah rusak itu, karena komunikasi di antara mereka bersifat satu arah. Utada juga merupakan orang yang membantu Osama Kano dalam mencari bukti tentang kanibalisme di Desa Kuge. Awalnya setelah mendengar cerita dari pria berwajah rusak, Utada mengaku skeptis. Tapi setelah terjadi kematian Osama Kano, Utada menjadi yakin bahwa semua itu adalah benar. Utada bilang bahwa akan ada anak di suatu tempat di Desa Kuge yang akan dimakan pada malam festival. Awalnya Pak Kano juga tak percaya dengan semua itu. Suatu hari dia menyadari tingkat kematian bayi yang baru lahir di Desa Kuge sangat tinggi. Bahkan selama 2,5 tahun Osama Kano bekerja di sana, bahkan saat dilihat tahun-tahun sebelumnya, rata-rata satu bayi mati setiap tahunnya. Dan total anak SD yang hilang sebanyak 10 orang. Sementara itu di balai desa, anak dari Pak Sabu yang bernama Kanako mendekati Mashiro dan memeluknya. Tiba-tiba Yuki menghampirinya dan Kanako berubah berkelakuan aneh. Pak Sabu yang melihat tingkah anaknya lalu mendekati dan menegurnya. Pak Sabu bilang pada Yuki bahwa Kanako depresi setelah kematian anaknya yang baru lahir 3 tahun yang lalu. Namun Kanako membantah dan mengatakan bahwa anaknya masih hidup. Pak Sabu lalu memaksa membawa Kanako keluar dan tanpa sengaja Yuki melihat luka memar di punggung Kanako. Tetapi Pak Sabu mengatakan bahwa Kanako habis jatuh beberapa waktu yang lalu. Sambil histeris, Kanako sempat mengatakan bahwa Gingoto lah yang telah mengambil bayinya. Daigo yang masih bersama Utada dijelaskan bahwa 1 bulan sebelum Osama Kano menghilang, dia tidak pernah dihubungi lagi. Daigo pun menduga bahwa orang yang terakhir kali menghubungi Kano bukanlah Utada, karena Kano menghilang tepat setelah dia menerima panggilan terakhir. Kemungkinan besar Kano dibunuh setelah dia menemukan keberadaan anak-anak yang akan dijadikan tumbal di Desa Kuge, karena dia adalah orang yang selalu mencari kebenaran dan menemukan anak-anak tersebut. Utada juga menduga kemungkinan ada pembocor rahasia dari Desa Kuge yang memberitahu Kano saat itu. Setelah Daigo kembali ke balai desa, dia mendapat amukan dari Pak Jin karena terlalu lama meninggalkan tempat itu. Dan saat pulang ke rumah, Yuki menceritakan apa yang terjadi di balai desa pada Daigo selama kepergiannya. Tentang teriakan Kanako yang menyebut Gingoto telah mengambil bayinya. Esok harinya Daigo datang ke rumah Pak Sabu untuk meminta penjelasan dari Kanako. Namun Pak Sabu tak mau membuka pintunya dan mengusir Daigo. Di tempat persembahyangan keluarga Goto, di hadapan foto Gingoto, salah satu anaknya mengatakan bahwa Keisuke akan menjadi kepala keluarga Goto mulai minggu depan. Untuk itu mereka meminta Gingoto untuk melindungi Keisuke dari alamnya. Di balai desa, Yuki mendekati Kanako yang sedang menikmati rokoknya. Yuki menanyakan ucapan Kanako tempo hari tentang Gingoto yang mengambil bayinya. Daigo ingin tahu lebih banyak soal hal itu. Namun Kanako bilang bahwa dia dilarang membicarakan itu lagi dan dia beranjak pergi. Yuki menghentikannya dan mengatakan bahwa Daigo mungkin bisa membantunya. Kanako tetap tak mau mendengarkan Yuki lalu pergi. Sedangkan Daigo kembali menemui Kamiyama di rumahnya. Daigo mempertanyakan mengapa warga Kuge menghindari keluarga Goto. Kamiyama lalu menjelaskan, pada zaman dahulu, keluarga Goto adalah pemilik sebagian besar tanah di Desa Kuge. Selama perang, para penduduk harus meminjam lahan mereka untuk bertahan hidup. Sejak itu keluarga Goto mulai disegani oleh warga. Bahkan di tahun-tahun terakhir ini, terjadi masalah antara warga dan Gingoto, di mana beberapa wanita mengaku bahwa anak-anak mereka diculik dan dibunuh oleh Gingoto. Gingoto bisa melakukan semua itu karena dia adalah seorang bidan satu-satunya di desa tersebut. Malam harinya, sosok mengerikan di goa terlihat memakan daging yang dipersembahkan oleh Mutsumo.
Sementara itu pada saat Pak Sabu tertidur, Kanako mendatangi tempat tinggal Daigo. Apakah yang akan dikatakan Kanako pada Daigo? Tunggu kisahnya di episode selanjutnya.